Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama kakak Ibu Gedika Ibu Lestari, bisa dipanggil Kak Uti, kakak dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi bimbingan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan bimbingan klasikal dengan tema inteligensi. Nah, sebelum masuk ke dalam sesi bimbingan klasikal, kakak ingin nanya, ada yang absen hari ini? Berapa orang? Satu. Kenapa? Kenapa dan siapa? Agus. Kenapa dia? Alba. Mungkin ada ketua kelas di sini? Bisa pimpin doa ya ketua kelasnya? Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik-adik atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kakak. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan sama kakak tadi, kalian ada yang tahu nggak apa inteligensi? Atau ada yang masih ingat dari penjelasan kakak-kakak yang tadi, inteligensi itu apa? Enggak? Oke, jadi kakak kasih tahu ulang. Nah, inteligensi menurut David Wessler adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, inteligensi ini tidak dapat diamati secara langsung, namun inteligensi ini tampak dalam perilaku nyata seperti perencanaan, pemecahan masalah, dan adaptasi terhadap lingkungan. Jadi sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kakak akan ngasih tahu adapun tujuannya dan pemberian inteligensi ini. Yang pertama, kakak ingin adik-adik dapat memahami konsep inteligensi serta dapat mengidentifikasi indikator utamanya. Selanjutnya, kakak ingin adik-adik mampu menganalisis dan memberikan contoh nyata individu dengan inteligensi tinggi dan rendah. Dan selanjutnya, kakak ingin adik-adik menerapkan indikator inteligensi dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung pertumbuhan dan prestasi adik-adik sendiri. Dapat dimengerti? Nah, dari penjelasan tadi terdapat 3 indikator. Yang pertama ada bertindak secara terarah, yang kedua ada berpikir secara rasional, dan yang ketiga ada menghadapi lingkungan secara efektif. Adapun definisi dari setiap indikator ini, yang pertama bertindak secara terarah merupakan kemampuan individu bertindak dengan tujuan jelas, sistematis, dan fokus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kalian ada yang tahu contoh nyata dari bertindak secara terarah? Mungkin contoh nyata kalian sebagai siswa, gimana contoh nyata bukti tindakan bertindak secara terarah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu ya. Mungkin seperti contoh yang pertama, kalian kan siswa, jadi kalian tuh memiliki jadwal harian gitu loh. Kayak pagi misalnya kalian harus sekolah, pulang sekolah kalian harus mungkin istirahat 30 menit, setelah itu kalian belajar 30 menit, seperti itu bertindak secara terarah. Nah, contoh lain juga dapat menyusun langkah-langkah mengerjakan tugas. Mungkin kalian kalau ada tugas yang lebih dari 2, kalian kerjain tugas yang emang harus dikumpul terlebih dahulu. Seperti ada yang tugas harus dikumpul hari Senin, kalian harus dulu itu dulu, selanjutnya mungkin dapat dikerjakan tugas-tugas yang lain, seperti itu. Yang kedua ada berpikir secara rasional, di mana merupakan kemampuan mempertimbangkan sesuatu berdasarkan logika dan fakta, terutama dalam pemecahan masalah. Nah, contoh nyata atau perilaku nyata yang sering didapatkan di sekolah yaitu di mana siswa menganalisis soal sebelum menjawab. Kalian kalau jawab soal itu asal jawab soal atau kalian pikirin benar-benar soalnya? Jadi kalian udah termasuk berpikir secara rasional. Terus ada contoh lain yaitu mencari alasan logis dan tidak mudah percaya dengan hoax. Kalian ada yang masih percaya sama hoax di sini? Nggak ada ya. Oke, selanjutnya ada indikator ketiga ada menghadapi lingkungan secara efektif. Nah,
Menghadapi lingkungan secara efektif merupakan kemampuan menyesuaikan diri dan bertindak sesuai kondisi, di mana situasi serta tempat yang dihadapi. Nah, contoh perilaku nyata siswa yang sering terdapat di sekolah yaitu mungkin siswa mampu beradaptasi saat pindah kelas. Mungkin di sini kalian pindah kelas nggak, atau emang tetap dari kelas 10 sampai kelas 11? Sama. Maksudnya kayak misalnya kalian dirombak lagi kayak ada yang masuk ke farmasi 1 gitu, ada kayak itu. Berarti kalian emang tetap dan nggak ada pindah-pindah ya. Selanjutnya mungkin ada bekerja sama dalam kelompok baru. Nah, kalian kan pasti bikin bimbingan kelompok kan, kayak bimbingan belajar gitu. Ada nggak teman-teman yang biasanya nggak mau ikut bimbingan belajar kelompok, kayak dia ikut kelompok tapi dia nggak ikut kerjain? Ada yang kayak gitu di sini? Ada. Itu merupakan salah satu contoh siswa yang tidak bisa menghadapi lingkungan secara efektif. Oke. Mungkin di sini kakak akan tampilin contoh-contoh orang dengan inteligensi tinggi. Dapat dilihat di sini ada dosen kakak sendiri, yaitu ada Profesor Dr. Suwarni MPD Kons, dan juga ada Profesor Dr. Iketut Darsano MPD Kons, di mana beliau merupakan orang dengan inteligensi tinggi dan beliau merupakan guru besar yang masih aktif mengajar di Undiksa, lebih tepatnya di program studi bimbingan konseling. Beliau juga sering masih aktif dalam mengisi kegiatan seminar dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Mungkin adik-adik dapat nggak ngasih satu contoh orang yang berinteligensi tinggi yang ada di Indonesia? Orang yang mempunyai kecerdasan di Indonesia. Ada yang bisa ngasih contoh? Satu aja. B.J. Habibie. Betul, B.J. Habibie disebut juga dengan Bapak. Oke, lupa apa-apa. Selanjutnya ada orang dengan berinteligensi rendah. Nah, orang dengan berinteligensi rendah itu memiliki ciri-ciri suka mengobrol saat pembelajaran, kurang memiliki empati terhadap guru, tidak mampu mengatur waktu, seperti itu. Mungkin di kelas ini ada orang yang kayak gitu. Jadi di sini ada cara mengatasi masalah inteligensi itu. Yang pertama, dapat secara mandiri, di mana membiasakan diri membuat rencana harian, melatih berpikir kritis dan logis, belajar dari pengalaman dan mencari solusi saat menghadapi tantangan. Selanjutnya, dalam konseling behavioral, cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada mengidentifikasi perilaku yang ingin dirubah, misalnya seperti sering menunda tugas. Yang kedua ada membuat target perilaku baru yang diinginkan, misalnya langsung mengerjakan tugas saat diberikan. Yang ketiga ada mencatat dan memonitor perkembangan perilaku setiap hari. Yang selanjutnya ada memberikan hadiah pada diri sendiri jika berhasil mencapai target atau konsekuensi jika gagal. Dan terakhir ada konselor memberikan penguatan positif, membantu siswa mengatur strategi dan mengevaluasi hasil bersama siswa. Dari pengertian yang tadi dapat dimengerti adik? Oke, selanjutnya mungkin kakak akan menyebarkan kuesioner kepada adik-adik mengenai inteligensi. Oke, kalian udah semua kan pegang kuesionernya ya? Jadi langkah pertama kalian dapat isi identitas kalian dulu dari nama, kelas, dan nomor absen. Selanjutnya kalian dapat lihat di sini ada pernyataan. Nah, di sini ada pernyataan saya selalu memiliki tujuan yang jelas saat melakukan sesuatu aktivitas. Di sini penjelasannya di sini kakak salah, jadi di sini kakak akan jelasin aja. Kalau SS itu sangat setuju, S itu setuju, TS itu tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju. Jadi sebelumnya dapat dimengerti? Oke, kalau dapat dimengerti, kakak akan berikan waktu 5-10 menit kepada adik-adik untuk mengerjakan kuesionernya ya. Setelah itu akan kakak ambil dan kakak evaluasi.
Sudah. Baik adik-adik, untuk selanjutnya kakak akan evaluasi kuesioner kalian. Mungkin nanti kalau ada ciri-ciri seperti adik-adik yang memiliki inteligensi rendah, nanti akan kakak lakukan bimbingan kelompok. Oke, sekian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kakak. Kakak pamit dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah datang pada sesi yang kelompok kali ini. Di hari ini kita akan berdiskusi mengenai apa yang sudah kita bahas, mengenai bertindak secara terarah, bertindak secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Mungkin sekarang kita dapat mulai dengan perkenalan singkat dulu dari Adnya. Perkenalkan nama saya Febri. Kenalkan nama saya Ica. Perkenalkan nama saya Nestina. Perkenalkan nama saya Asti. Perkenalkan nama saya Desi. Perkenalkan nama saya Sina. Pada sesi kali ini mungkin dari Febri dapat disebutkan harapan Desi dalam sesi kali ini. Saya ingin belajar menghadapi perubahan dengan baik. Saya Ica. Saya harap bisa berpikir lebih jernih dan logis. Saya Kristina. Saya ingin mengelola emosi dan pikiran agar tidak mudah stres. Saya Kasih. Saya ingin membangun cara menghadapi situasi sulit di lingkungan saya. Saya Desi. Saya ingin belajar bagaimana mengambil keputusan yang lebih baik. Saya ingin lebih berkontribusi dan bermanfaat. Oke, terima kasih dari semuanya. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai bertindak secara terarah. Ada yang tahu apa itu bertindak secara terarah? Itu artinya kita harus punya tujuan jelas sebelum bertindak. Dan tidak asal melakukan sesuatu, tapi ada rencana dan fokus. Oke, mungkin dari kalian bisa ceritakan pengalaman kalian di mana tindakan kalian belum terarah. Saya sering bingung memulai kebiasaan dulu, akhirnya menjadi saya juga terkadang mengerjakan hal yang kurang penting sehingga lupa prioritas pertama. Oke, mungkin dari apa yang kalian sebutkan tadi, kita dapat membuat tujuan dan rencana sederhana. Saya akan membuat daftar tugas dan menentukan urutan prioritas. Saya coba atur waktu untuk tiap bagian tugas yang tidak terburu-buru. Mungkin sekarang kita mulai masuk ke arah berpikir secara rasional. Mungkin ada yang pernah mengambil keputusan dengan menghitung logika dan fakta. Saya biasanya menenangkan diri dan mencari data sebanyak mungkin. Saya berdiskusi dengan orang lain untuk mendapatkan perspektif berbeda.
Mungkin dari kalian, gimana sih cara kalian untuk menghadapi perubahan lingkungan dan mempersiapkan diri? Saya belajar keterampilan baru secara rutin agar saya menghadapi perubahan. Saya menjaga komunikasi baik dengan teman sekitar supaya meningkatkan hubungan. Oke, terima kasih dari semuanya. Mungkin ada yang berbagi kesan mengenai refleksi dari sesi kali ini. Saya jadi lebih sadar pentingnya bertindak dengan bijak. Saya akan belajar mengendalikan emosi sebelum mengambil keputusan. Mungkin setelah sesi kita akan melakukan sesi konseling kelompok yang dapat diambil di dalam orang. Terima kasih atas partisipasi hari tadi. Mungkin untuk sebentar kakak akan mengundang Desi sterilisasi untuk pakai untuk teman-teman yang tidak disebutkan bisa kembali ke tadi. Oke, selamat pagi ya tadi. Mungkin hari ini kita akan berdiskusi mengenai bertindak secara anak, berpikir secara rasional dan hal yang memanfaatkan. Mungkin di sini bisa dijelaskan harapan kalian satu-satu dari sini. Saya ingin belajar berpikir lebih logis dan menghadapi situasi dengan senang. Saya ingin lebih fokus dalam bertindak dan beradaptasi dengan lingkungan. Saya berharap bisa belajar cara membuat keputusan yang lebih baik dan bertindak dengan tujuan yang jelas. Terima kasih tadi. Mungkin untuk sekarang kita akan membahas bertindak secara tepat. Mungkin kalian tahu nggak apa itu tentang bertindak secara tepat? Ya. Bertindak adalah cara berarti memiliki tujuan yang jelas dan langkah yang harus diambil. Saya setuju kata tujuan dan hasilnya seringkali kurang maksimal. Kadang saya bingung harus mulai dari mana saat ada tugas menunggu. Mungkin bagaimana jika kita bangun anak kecil seperti seorang bertindak tepat? Saya akan membuat daftar tugas berdasarkan prioritas. Saya akan menetapkan target harian yang jelas. Saya akan memecah tugas besar menjadi bagian kecil. Bagus. Ini akan merupakan apa itu langkah atau tindakan kecil yang dapat kalian lakukan. Mungkin sekarang bagaimana kalian biasanya mengambil keputusan? Saya mengumpulkan informasi sebelum memutuskan. Saya suka berdiskusi untuk mendapatkan sudut pandang berbeda. Kadang saya terbawa emosi jadi keputusan kurang optimal. Oke, dan ada terbawa emosi ya. Bagaimana cara kalian untuk mengatasi atau mengontrol emosi kalian agar tetap rasional? Saya berlatih tarik nafas dan berpikir baik. Saya berpikir sederhana dan hati untuk melihat pilihan lebih jelas. Saya meminta pendapat teman untuk menjadi prioritas. Oke, selanjutnya menurut kalian apa sih arti menghadapi Itu kemampuan beradaptasi dan bertugas sebagai Termasuk mengelola stres dari lingkungan yang menantang. Kadang lingkungan bisa membuat sulit. bagaimana cara kalian untuk mengatasi hal tersebut? Saya membangun komunikasi baik. Saya atur waktu istirahat agar tidak stres. Saya cari solusi bersama-sama. Mungkin dari ketiga yang tadi bicarakan tadi, ada yang dapat menghubungkan bagaimana hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya bertindak bertindak membantu saya fokus, berpikir rasional, membuat keputusan tidak impulsif, dan menghadapi lingkungan yang membantu saya tetap berpikir. Tiga hal ini saling melengkapi untuk mencapai tujuan dengan cara yang sehat. Saya sadar pentingnya menentukan diri dan hubungan dengan orang lain. Oke baik, semua yang ada di depan itu memang benar. Terima kasih atas partisipasinya pada konseling kelompok kali ini. Mungkin selanjutnya kakak akan melakukan konseling individu dengan satu orang yang punya tradisi. Kakak akan melakukan konseling individu untuk adik-adik yang berdua yang dapat kembali ke organisasi. Terima kasih. Oke, Pak Desi, mungkin pada kesempatan kali ini kakak akan melakukan konseling individu dengan Desi. Dan sebelumnya Desi jangan takut untuk menceritakan apa yang Desi
saya ingin belajar bagaimana bertindak lebih terarah dalam diri saya. Oke, itu merupakan langkah yang baik. Oke, mari kita mulai ya dengan mendiskusikan apa yang kamu maksud dengan bertindak secara terarah. Apa yang mungkin terlintas di pikiranmu? Saya rasa bertindak terarah berarti memiliki tujuan yang jelas dan tahu langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Namun, saya sering merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Memiliki tujuan yang jelas memang sangat penting. Mungkin apa kamu sudah memiliki tujuan tersebut yang ingin kamu capai? Ya, saya ingin menyelesaikan studi saya dengan baik dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya. Tapi saya merasa terbeban dan tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Oke, mungkin itu tujuan yang bagus. Mari kita pecahkan tujuan itu menjadi suatu langkah lagi. Mungkin apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan menyelesaikan studi dengan baik? Mungkin saya bisa mulai dengan membuat jadwal belajar yang lebih teratur dan menetapkan target untuk setiap mata pelajaran. Itu merupakan ide yang sangat baik. Dengan membuat jadwal, kamu bisa lebih terorganisir. Mungkin ada hal lain yang bisa kamu lakukan untuk membuat proses belajar kamu itu. Saya juga bisa mencari teman belajar atau kelompok studi agar bisa saling mendukung. Itu merupakan suatu langkah yang bagus. Belajar bersama teman bisa membuat proses belajar lebih menyenangkan. Sekarang, bagaimana dengan langkah untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus? Apa yang bisa kamu lakukan? Saya bisa mulai memperbarui CV saya dan mencari lowongan pekerjaan yang sesuai. Mungkin juga mengikuti seminar atau workshop untuk meningkatkan keterampilan saya. Oke, itu merupakan langkah-langkah yang baik. Mengikuti seminar dan workshop juga bisa membantu membangun belajar. Mungkin ada nggak tantangan yang sudah dihadapi saat mencoba bertindak secara terarah menuju tujuan ini? Saya sering merasa cemas dan takut gagal. Kadang rasa takut itu membuat saya menunda-nunda dalam tindakan. Oke, rasa cemas dan takut gagal merupakan hal yang wajar. Jika kita coba bagaimana jika kita coba mengatasi rasa takut ini? Mungkin apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi rasa kecemasan saat mengambil langkah-langkah yang baik? Mungkin saya bisa mulai dengan menetapkan tujuan kecil yang lebih mudah dicapai sehingga saya bisa merasakan pencapaian dan membangun kepercayaan diri. Oke, itu merupakan strategi yang baik. Dengan menetapkan tujuan kecil, kamu bisa merasakan kemajuan dan mengurangi rasa cemas. Mungkin ada tujuan lain yang ingin kamu tetapkan untuk minggu ini. Saya ingin menyelesaikan satu bab dari pelajaran saya dan menginginkan studi saya bersama bersahabat. Itu merupakan tujuan yang sangat spesifik dalam Korea. Mungkin bagaimana perasaanmu tentang lanjutan sudah lulus? Saya merasa lebih percaya diri dan bersemangat untuk mencapainya. Desi, ini merupakan suatu tindakan yang bagus dan dengan untuk memberi diri kamu penghargaan dalam kehidupan, ini akan membantu memotivasi kamu untuk terus melangkah. Mungkin ada hal lain yang ingin kamu diskusikan hari ini? Iya, saya rasa ini sudah cukup. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi sama-sama senang bisa membantu kamu dan ragu untuk kembali jika ingin mendiskusikan lebih lanjut